Anda kembali di Berita Satu Pagi. Pemirsa, Sungai Ciliwung merupakan urat nadi masyarakat ibu kota Jakarta dan juga sekitarnya. Nah, di tengah banyaknya pencemaran yang terjadi di sungai itu, masih ada langkah yang kemudian dilakukan segelintir masyarakat yang peduli dalam menjaga denyut nadi Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung dikenal sebagai salah satu sungai tercemar di dunia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh West Forcing, setidaknya ada 20.000 sampah berbahan plastik mengalir dari Sungai Ciliwung menuju ke Laut Jawa. Namun, di Depok, Jawa Barat, ada komunitas yang mengabdikan diri untuk merawat Sungai Ciliwung. Bukan untuk mengembalikan Sungai Ciliwung kejayaannya di masa lalu, tapi setidaknya Sungai Ciliwung dikenal sebagai urat nadi masyarakat ibu kota dan sekitarnya. Sungai Ciliwung menjadi simbol peradaban masyarakat di Tatar Pasundan sejak berabad silam. Walau tak berjaya seperti dulu, masih ada segelintir masyarakat yang optimis menjaga kelestarian sungai yang mengalir dari Gunung Pangrango sampai Laut Jawa ini. Langkah merawat Sungai Ciliwung terus dilakukan Muhammad Andi. Pemuda yang biasa dipanggil Ocol ini sudah 7 tahun mengabdikan diri merawat Sungai Ciliwung lewat komunitas independen yang ia naungi. Bang Ocol, hai Bang, apa kabar? Baik-baik, baru ketemu lagi nih. Kenapa nih? Ini kita lagi di acara Hari Ciliwung. Hari Ciliwung ya, emang 13 November ya? Sebenarnya 11 November. 11 November. Cuman karena 11 November hari Jumat, jadi kita pindah ke Minggu yang teman-teman tuh yang pada libur kerja jadi bisa ikut berpartisipasi gitu. Jadi teman-teman yang datang dari mana aja? Macam-macam, ada dari kalangan akademisi, ada dari masyarakat sekitar, ada dari teman-teman teater, ada dari teman-teman puisi sama teman-teman musik. Oke, jadi kita pengen ngobrol lagi Bang soal langkahnya Bang Ocol nih melestarikan Ciliwung yang notabene udah sangat tercemar. Iya, Kita ngobrol di sana kali ya Bang ya? Boleh. Oke, teman aja. Bang Ocol, ini Bang Ocol mengabdikan diri untuk mengelola Sungai Ciliwung. Udah tahu tercemar nih Bang, kenapa mau Bang? Iya, kalau aku sendiri sih balik lagi ke ingatan masa kecil ya. Maksudnya kan waktu dulu nih, ngeliatnya Sungai Ciliwung tuh masih asri banget. Kita tuh maksudnya mau main ke kali tinggal ke kali gitu, nggak takut gatal, nggak takut apa ya, kena penyakit gitu. Pengennya sih, kenapa saya mengabdi di sini, pengennya bisa mengembalikan Sungai Ciliwung sebagaimana mestinya dahulu. Gitu. Pengennya gitu sih, cuman kenyataannya ya beginilah gitu. Cuman kenapa yang bisa bikin kita kuat di Ciliwung karena kita ada apa ya, statement tuh atau quotes lah ibaratnya. Apa tuh? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Gitu kan. Yang merah Ciliwung kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi gitu sih paling gitu. Makanya teman-teman masih terus struggle menjaga Ciliwung ini. Kalau dari awal Bang Ocol merawat Sungai Ciliwung ini udah berapa lama sih Bang? Kalau saya sendiri masuk di 2015. 2015? Sebenarnya kalau komunitas Ciliwung sendiri itu berdiri dari tahun 2011. Gitu. Kalau aku masuk di 2015, berarti udah berapa tahun? 7 tahunan ya? Ya, segitulah. Sampai tahun ini begitu? Dan itu pun yang aku rasain dari 2015 itu perubahannya sangat signifikan dari dulu ya sampai sekarang gitu. Apa tuh perubahannya? Perubahannya dari... Semoga hal yang baik ya. Tapi nyatanya hal yang buruk gitu. Kalau dulu walaupun banjir gini tuh kita masih apa ya,
intensitas sampahnya yang terbawa arus gitu nggak sebanyak sekarang gitu. Kalau sekarang kan nih mumpung lagi banjir juga nih bisa dilihat tuh banyak banget. Kalau dulu nggak separah ini gitu. Tuh, terus lebih jernih lah dibanding sekarang Sungai Ciliwung tuh. Kalau langkah dari Bang Oco sendiri untuk merawat Ciliwung ini, paling tidak tetap menjadi urat nadinya masyarakat ibu kota dan sekitarnya ini, apa aja tuh Bang gerakannya? Kalau gerakan di komunitas Ciliwung sendiri di kita gitu ya, kita tuh yang pasti mengedukasi masyarakat. Dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, contohnya kayak di Hari Ciliwung tadi nih. Ciliwung tadi kan yang datang kan nggak cuma dari kalangan musisi, nggak cuma dari kalangan akademisi, itu ada masyarakat juga yang kita libatin biar mereka juga tahu gitu. Ternyata banyak loh teman-teman yang aware terhadap Ciliwung gitu. Salah satu itu. Terus kita juga sering ngadain kayak pelatihan-pelatihan ke masyarakat cara mengelola sampah non organik yang pastinya kayak contoh langkah kecilnya aja kita bikin ada namanya EcoBrick. EcoBrick itu jadi cuman sampah dipadetin di dalam botol plastik terus bisa kita kembangin, bisa jadi cornblock, bisa jadi bak kuku, bisa jadi meja gitu. Banyak juga di YouTube kok caranya. Terus kemarin sempat main juga sama teman-teman seniman yang pada akhirnya mereka ngajarin, sebenarnya bisa nih Bang dikembangin sampah plastik ini yang jadi lebih ada uangnya gitu. Kayak bikin tote bag, bikin dry bag segala macam gitu yang lebih ada nilai jualnya gitu. Sebenarnya kan masyarakat kalau kita ngomongin masalah sampah nih nggak ada penyelesaiannya tuh masyarakat nggak mau. Nggak maunya kayak gimana? Kayak misalkan contohnya gini, kita melakukan nyuruh masyarakat ngelakuin pemilahan sampah organik dan non organik gitu. Kalau cuman kita suruh doang nih, cuman kita nggak ada kejelasannya terus kita mau ambilkah ini atau diapainkah itu masyarakat nggak mau. Jadi biasanya sekarang kita ngejelasinnya, Bu nanti dipisah ya sampah organik dan non organiknya, nanti kita yang ambil seminggu sekali gitu, nanti kita yang kelola. Itu masyarakat akhirnya pada ya boleh deh, dibanding bayar iuran tiap bulan atau tiap minggu ke tuang sampah mendingan di store ke kita gitu. Oke, nah itu kan soal melestarikan Ciliwung nih Bang Oco, ini kan memang tidak bisa dilepas dari adanya keterkaitan dengan alam begitu. Nah caranya dari Bang Oco sendiri nih untuk melestarikan Ciliwung paling tidak untuk mungkin mengembalikan fungsi ekosistemnya ini kayak gimana sih Bang? Kalau kita biasanya ada kegiatan pelepasan ikan-ikan yang memang khas di Ciliwung gitu. Terus ikan apa tuh? Ada ikan keting, ikan baung, ikan sili atau berot gitu. Terus ada ikan hampala gitu. Banyaklah macamnya gitu. Terus ada juga kita melakukan penanaman emang yang pohon-pohon endemik di pinggiran sungai. Contohnya kayak bambu, terus ada pohon loa juga gitu. Karena kan kalau pohon loa sendiri itu dia bukan cuma pohon yang bagus di pinggir sungai, karena kan pertumbuhannya cepat tuh. Dia juga bisa dikonsumsi buahnya, jadi bisa lebih ada manfaatnya gitu untuk kita. Terus ada lagi kita melakukan kegiatan mitigasi bencana. Mitigasi bencana? Iya, seperti apa itu? Jadi biasanya itu kita nurunin perahu karet, ngecek nih bagian-bagian mana aja sungai yang melakukan telah mengalami longsor segala macam. Kita capture bisa gambarnya, terus kita jelasin nih ke masyarakat. Kalau masyarakat nggak nanam pohon, terus buang sampah sembarangan, nanti yang rumah-rumah pinggir kali ini bisa aja salah satunya rumah ibu tuh kebawa longsor juga. Karena kan dia melek nih. Oh iya, emang gitu ya Bang? Iya, karena ini loh ada fotonya. Nanti emang mau kayak gini, akhirnya mulai mikir tuh, daripada gua ini, udahlah gua buang sampahnya nggak ke Ciliwung, terus gua nanam pohon lah, kayak gitu sih. Kan dengan program-program pelestarian di sekitaran Sungai Ciliwung ini dampak yang mungkin sudah kelihatan, apakah memang sudah kembali begitu ekosistem Ciliwung seperti sedia kala atau memang sudah tidak ada harapan Bang? Berat kalau itu ya. Kalau alhamdulillah sih kalau di lingkungan di Depok sendiri ya, maksudnya di tempatku di KCD ini, itu lingkungan ekosistemnya alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Contohnya kayak di tempat kita ini masih ada berang-berang yang suka keluar setiap malam, otter itu. Itu kan termasuk indikasi air bagus atau tidaknya gitu. Terus masih banyak juga ikan-ikan khas Ciliwung yang aku sebutin tadi. Gitu. Terus yang ketiga itu masih adanya kayak burung-burung yang emang endemik di sungai. Ada juga serangga-serangga, ada juga terus
hewan-hewan aligator kayak biawak tuh masih sering muncul. Iya, Wak. Kayak gitu. Gitu sih. Cuman kalau ke Jakarta kesananya aku nggak tahu ya gitu. Pengalaman gue sih pernah melakukan pengarungan dari Depok sampai Condet itu 3 hari 2 malam tuh. Gue sana tuh udah parah banget. Nyampe aku pernah lihat tuh ikan lele pun mati gitu. Gitu sih. Itu. Oke, kalau dari sudut pandang Bang Ocol nih, Sungai Ciliwung tuh apa sih, Bang? Sungai Ciliwung itu romantis, asik, terusnya penuh misteri. Itu kalau menurut pandanganku. Bagi Bang Ocol, dengan Ciliwung, dengan kondisi seperti ini, dengan data-data penelitian yang demikian yang mengatakan dia tercemar, apa mungkin hal yang ingin Bang Ocol bawa dari Sungai Ciliwung ini paling tidak tetap menjadi urat nadi kawasan ibu kota dan sekitarnya sampai nanti? Aku sih lebih harapannya lebih pesan ke masyarakat ya, bagian masyarakat nih. Salah satu pengguna yang jadi masif ya untuk sampah sendiri gitu. Aku sih sekarang ini lagi nanamin ke teman-teman minimal nih kita membawa tumbler minum sendiri di setiap kegiatan. Itu kan bisa mengurangi sampah plastik yang terbuang ke alam ataupun ke sungai gitu. Itu sih. Terus harapannya generasi muda biar bisa lebih melek terhadap lingkungannya sih. Gitu. Itu sih harapan aku ke depannya. Dan mengajak masyarakat itu sulit gak sih, Bang, selama ini? Itu sangat-sangat sulit gitu. Kita aja, aku nih 7 tahun gitu ya ngalamin mengedukasi masyarakat, tetap aja balik lagi karena mereka kan kayak udah jadi habit nih dari kecil gitu. Ketika kita bilangin setiap acara jangan buang sampah ke sini gitu kan. Cuma dia bilang cuma gini, toh dari dulu kok saya buang sampah ke sungai biasa-biasa aja sampai sekarang nggak banjir gitu. Jadi terus kenapa? Gitu. Susah kalau masyarakatnya emang nggak bersinggungan langsung dengan Sungai Ciliwung. Kan mungkin kayak teman-teman di ibu kota kayak sentralnya mungkin di Jakarta atau di kota Bogor yang bersungai kan buang sampah oke aja nih kesolokan segala macam, sementara kan muaranya tetap ke sungai, terus ke laut gitu. Memang dia tidak merasakan dampaknya secara langsung karena kan dia rumahnya jauh dari sungai ya gitu. Cuman teman-teman yang di pinggir sungai itu sangat merasakan gitu sih. Yang susahnya adalah kesadaran dirinya karena mungkin bedanya pola pendidikan kita sama di luar tuh. Kalau di Jepang kan aku sempat ngobrol gitu. Kalau di Jepang sendiri kan sudah ditanemin teman-teman tuh atau anak-anak tuh lebih aware terhadap lingkungannya dari kecil, dari SD, dari TK udah ada materinya. Kalau di Indonesia sendiri kan nggak jadi materi pokok yang emang harus ditanemin dari kecil. Itu sih kalau aku. Kalau Bang Ocol sendiri nih, Bang, pendekatannya mau kayak gimana agar masyarakat benar-benar aware nih soal Ciliwung maupun banyak hal yang terjadi di Ciliwung seperti sampah, pencemaran dan sebagainya? Kalau aku sendiri sih sama teman-teman lagi merubah pola pendekatan yang tadi, pendekatannya melalui kayak tadi acara yang Hari Ciliwung ini otomatis mengundang masyarakat biar tahu kegiatan-kegiatan kita di Ciliwung ini secara langsung kayak gimana. Karena kalau masyarakat diundang, yang misalkan kayak kita ngundang masyarakat yang isinya tuh kita bebenah Ciliwung hari Minggu, itu jarang yang datang karena mulung sampah nih gitu. Cuman kalau kita ngundangnya kayak ada musik, ada teater, ada dongeng segala macam, nanti di bebenah itu diselipin di tengah-tengahnya gitu. Itu yang kurasin tuh lebih banyak orangnya datang. Ibaratnya dia jadi kejebak sih sebenarnya. Awalnya kan cuma mau nonton musik, ngeliat dongeng segala macam, ternyata wah ada mulung sampahnya juga, nggak ikut gak enak gitu, lebih ke situ sekarang. Jadi secara tidak langsung membangun awareness masyarakat soal lingkungan terutama untuk Kali Ciliwung ini ya, Bang Ocol ya. Malah terkadang dari yang kejebak itu akhirnya ternyata ada loh teman-teman yang peduli terhadap lingkungan, akhirnya mulai giat datang Ciliwung, bantuin kita, ada alhamdulillah gitu. Cuman presentasinya dari 100 ya 5 deh gitu. Semoga langkah untuk terus melestarikan Kali Ciliwung tetap menjadi urat nadi di kawasan ibu kota ini tetap terjalin dan terjadi begitu ya, Bang. Amin. Oke, Bang Ocol. Walau tak mudah, langkah melestarikan Ciliwung akan terus dilakukan Ocol bersama rekan yang lain. Tidak untuk mengembalikan kejayaan Sungai Ciliwung di masa lalu, tapi setidaknya mereka mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli dengan keberadaan dan kelestarian Sungai Ciliwung.